Halo, selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Sabrina Febi Amelia, lalu ada Bernadette Hani Nuring Tias Sri Mumpuni, dan juga ada Daniel Matthew. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk membayangkan dunia pada tahun 2050. Pada saat itu, setiap perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan atau profit, tapi juga harus bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian bumi kita. Bisa nggak sih kita tetap maju tanpa merusak masa depan? So, hari ini kami ingin mengajak teman-teman melihat sebuah contoh nyata. Bagaimana PT Barito Renewables Energy atau perusahaan energi bersih Indonesia menerapkan strategi keberlanjutan bukan hanya di atas kertas saja, tetapi juga dalam budaya kerja mereka lewat konsep Business Psychology Framework. Kita juga akan melihat bagaimana keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan keunggulan bisnis bisa berjalan dengan berdampingan. Kalau gitu, kita nggak perlu tunggu lama lagi, langsung kita masuk ke materinya. Jadi, pada slide ini, kita akan membayangkan kalau misalkan dunia bisnis saat ini itu seperti yang sudah saya bilang tadi, bukan hanya sekedar soal laba, bukan keuntungan, bukan profit, tapi tentang bagaimana kita bertahan di tengah ancaman perubahan iklim global. Saat bumi kita semakin panas, dunia bisnis dipaksa untuk berubah. Tidak cukup hanya mencetak keuntungan, bisnis juga harus peduli mengenai bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan juga ekologi. Di tengah tekanan global ini, perdagangan karbon lahir, bukan hanya sebagai tren, tetapi menjadi salah satu senjata utama melawan krisis iklim. Indonesia pun menjawab tantangan ini melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang memperkenalkan nilai ekonomi karbon dalam membangun pembangunan nasional. Disinilah Business Psychology Framework atau BPF bermainkan peran penting. BPF mengajarkan bahwa keberlanjutan sejati tidak hanya dibangun dari strategi bisnis, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis manusia di dalamnya. Oke, setelah memahami tantangan besar dunia bisnis saat ini, kita butuh satu pertanyaan kunci. Bagaimana sebuah perusahaan bisa tetap kuat di tengah perubahan tanpa kehilangan jati diri manusianya? Jawabannya ada di sini, di Business Psychology Framework atau BPF. Teman-teman, framework ini percaya bahwa keberhasilan jangka panjang bukan hanya soal strategi bisnis biasa, tetapi tentang bagaimana kita mengelola 3 kekuatan utama di dalam sebuah organisasi. Seperti yang berada pada slide ini, yang pertama ada Strategic Directional Capital, yaitu kompasnya. Jadi strategic direction capital ini kita bayangkan menjadi sebuah kompas. Kompas kalau misalkan dalam suatu perjalanan, kompas ini merupakan sebagai petunjuk arah. Begitu juga dalam BPF, kompas ini atau strategic direction capital ini menjadi sebuah arah strategi, visi misi, dan juga nilai-nilai yang memang menjadi dasar kemana perusahaan kita akan bergerak. Lalu yang kedua ada organizational capital, yaitu kendaraan kita. Jadi kalau kita pergi kemanapun kita pasti akan menaiki kendaraan. Entah itu transportasi umum, atau kita memiliki mobil pribadi, atau kendaraan pribadi bahkan sekalipun. Jadi gimana sih struktur organisasi ini dibentuk? Bagaimana budaya kerja ini dibangun? Lalu juga bagaimana teknologi ini dikelola untuk mendukung perjalanan bisnis kita? Lalu yang ketiga ada human capital. Nah, human capital ini adalah mesin utamanya atau motor gitu loh. Nah, orang-orang di dalam organisasi seperti kompetensi, kolaborasi, serta kesejahteraan psikologis mereka yang memang nantinya akan menentukan apakah perusahaan ini hanya bertahan atau memang benar-benar berkembang. Nah, dengan menyatukan ketiga modal ini, BPF bukan hanya membangun perusahaan yang produktif, tetapi juga perusahaan yang berkelanjutan yang membuat bisnis, manusia, dan lingkungan bisa tumbuh bersama. Lalu, tujuan dari
Business Psychology Framework ini yang pertama adalah menghubungkan modal strategis, modal organisasi, dan juga modal manusia untuk meningkatkan produktivitas, mencapai kesejahteraan psikologis, dan mewujudkan bisnis berkelanjutan. Selanjutnya ada profil PT Barito Renewables Energy Tbk. PT Barito Renewables Energy Tbk atau dengan singkatan BRAN merupakan perusahaan energi terbarukan yang mana PT ini merupakan bagian dari grup Barito Pacific yang memiliki 3 aset panas bumi utama di Jawa Barat dengan kapasitas total sebesar 886 MW. PT Barito ini berkomitmen mendukung Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Melalui visinya, Barito ingin membuka potensi energi bersih nasional dengan melakukan misi yaitu berfokus pada pengembangan solusi energi yang berkelanjutan dengan berbasis prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance. Berikutnya, ada Strategic Direction Capital, yang mana termasuk dalam Business Psychology Framework yang pertama. Dalam Strategic Direction Capital ada 4 komponen utama. Yang pertama ada filosofi dan nilai perusahaan. Nah, PT Barito Renewables ini mengusung 4 nilai utama, yaitu integrity, excellence, responsibility, dan courage. 4 nilai ini digunakan sebagai dasar dalam bekerja di PT Barito Renewables Energy. Filosofi mereka juga berfokus pada komitmen jangka panjang terhadap energi bersih dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari PT Barito itu sendiri adalah menjadi pelopor energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia dengan melakukan misi untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui energi bersih berbasis prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance. Selanjutnya, poin ketiga yaitu Business Objective and Targets. Pada poin ini, PT Barito melakukan penguatan portofolio energi hijau dan perluasan pasar karbon untuk mendukung target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 mendatang. Poin yang terakhir yaitu Strategic Intent. Poin ini membahas fokus nyata PT Barito pada investasi di proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air, energi terbarukan, serta penguatan praktik ESG di seluruh rantai nilai bisnis. Selain itu, PT Barito Renewables juga memiliki arah strategis perusahaan, yang mana tidak hanya mematuhi regulasi pemerintah, tetapi PT Barito juga berperan aktif dalam perubahan global menuju transisi energi bersih dan perdagangan karbon atau carbon trading. Berikutnya ada organizational capital. Pada pilar ini terdapat 4 komponen. Yang pertama ada leadership and management. Jadi kayak kepemimpinan di Barito Renewables ini berfokus pada kolaborasi, inovasi, pembelajaran berkelanjutan, dan juga keberanian transformasi yang mendukung terciptanya budaya organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan serta inovasi hijau. Lalu yang kedua ada budaya organisasi atau organizational culture. Jadi budaya perusahaan ini dibangun di atas prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, integritas, serta inovasi sosial di seluruh lini operasional. Budaya ini diterapkan tidak hanya untuk target bisnis saja, tetapi juga untuk pengelolaan dampak lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Selanjutnya ada teknologi dan infrastruktur. Jadi PT Barito ini menggunakan sistem informasi manajemen energi berbasis digital, teknologi pemantauan emisi, dan juga penerapan tata kelola modern GRC, yaitu Governance, Risk, and Compliance. GRC ini dilakukan
dilakukan untuk mendukung praktik bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Poin yang terakhir yaitu ada manajemen pengetahuan dan informasi atau Knowledge and Information Management. Jadi PT Barito ini mengintegrasikan pelaporan ESG, pengelolaan data lingkungan dan sosial, serta meningkatkan literasi keberlanjutan di semua unit bisnis. Sistem knowledge ini dapat membantu untuk memperkuat inovasi dan juga kesiapan organisasi ketika menghadapi tantangan global atau external forces. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan human capital di PT Barito. Jadi di individual competence, PT Barito memprioritaskan pengembangan kompetensi individu lewat pelatihan rutin di bidang ESG, teknologi energi terbarukan, dan juga lewat keselamatan kerja. Jadi yang selanjutnya juga ada teamship competence. Budaya kerja di Barito ini difasilitasi melalui tim lintas fungsi dan juga disediakan proyek yang kolaboratif dengan pendekatan team-based performance. Jadi ini untuk mendorong sinergi dan keterbukaan antar individu dalam pengambilan keputusan. Lalu ada organizational competence, jadi bagaimana organisasi ini menunjukkan kelincahan dan ketahanannya, yaitu bisa disebut juga sebagai organizational agility dalam merespon dinamika eksternal seperti regulasi karbon dan juga tren ESG. Jadi melalui proyek strategis ini seperti pasar karbon, CDM atau biasa disebut sebagai Clean Development Mechanism, dan Nature-Based Solution. Lalu yang terakhir ada Social and Environmental Competence, jadi bagaimana komitmen sosial dan lingkungan nyata melalui program pemberdayaan komunitas lokal, konservasi hutan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke psychological well-being dan productivity. Di PT Barito ini sendiri ada 4 bentuk strategi yang dilakukan untuk mencapai psychological well-being dan productivity dari karyawan. Yang pertama ada work-life balance, jadi perusahaan Barito menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung keseimbangan kehidupan pribadi karyawan. Jadi bisa dibedakan mana yang personal dan juga mana yang merupakan bagian atau urusan dari perusahaan. Yang kedua ada budaya kerja suportif, membangun budaya organisasi yang menghargai kontribusi individu dan juga memperhatikan kesehatan mentalnya, serta juga memperdayakan karyawan. Lalu yang ketiga ada manajemen produktivitas. Produktivitas karyawan di Barito ini tidak hanya diukur berdasarkan output saja, tetapi juga berdasarkan proses kerja yang beretika dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, yaitu integrasi kinerja psikologis dan juga organisasi. Fokus pada kesejahteraan psikologis karyawan yang berkontribusi secara langsung terhadap ketahanan organisasi dan keunggulan bisnis jangka panjang. Lalu ada sustainability dan juga kesimpulan. Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh PT Barito agar organisasi dan perusahaan ini tetap bisa sustain di level yang atas. Yang pertama ada kinerja lingkungan, yaitu Barito mengembangkan proyek energi bersih PLTA dan aktif dalam perdagangan karbon untuk mendukung net zero emission yang ditargetkan pada 2060. Lalu ada kinerja sosialnya, jadi memperdayakan masyarakat lokal melalui program pendidikan. Jadi diberikan pendidikan, pelatihan UMKM, dan pembangunan infrastruktur dasar. Lalu ada kinerja ekonomi dan tata kelola. Prinsip ESG secara konsisten, jadi menerapkan transparansi keuangan, anti korupsi, dan sistem whistleblowing. Lalu yang keempat ada integrasi dengan psychological well-being atau PWB. Jadi PT Barito ini membangun iklim kerja yang sehat untuk para karyawan dan juga mendukung kesejahteraan karyawan sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis atau sustain. Lalu yang terakhir ada bentuk feedback berbasis data, jadi menggunakan sistem umpan balik data driven untuk mengevaluasi dan penyempurnaan strategi keberlanjutan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu keberhasilan organisasi dalam mengintegrasikan motivasi kerja, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja yang sehat berkontribusi besar terhadap kinerja bisnis dan kesejahteraan karyawan PT Barito Renewables Energy. Jadi membuktikan bahwa fokus pada aspek psikologis dan struktural secara seimbang menciptakan organisasi yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Adapun beberapa saran yang dapat kelompok kami berikan untuk pengembangan lebih lanjut di PT Barito Renewables Energy atau BREN, yaitu yang pertama agar kiranya PT Barito dapat memperkuat pelatihan internal terkait ESG dan pasar karbon kepada karyawan.
Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam knowledge management, jadi bisa mendorong aspirasi dari lini bawah atau bottom up. Yang ketiga, melakukan pengukuran rutin psychological well-being pada karyawan. Dan untuk yang terakhir, kiranya menyusun laporan keberlanjutan secara partisipatif dari berbagai lintas divisi yang ada di perusahaan. Demikian pemaparan laporan hasil wawancara dan analisis kami mengenai implementasi Business Psychology Framework di PT Barito Renewables Energy atau BREN. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk belajar langsung dari praktik terbaik di dunia industri. Semoga hasil laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kami sebagai seorang mahasiswa maupun bagi pihak perusahaan dalam upaya meningkatkan praktik keberlanjutan di masa yang akan datang. Kami di kelompok 11 mohon izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya.